Saudara-saudari pencinta insan yang saya kasihi, semoga cinta Tuhan senantiasa bersama. Senang bisa menjumpai saudara-saudari sekalian melalui renungan harian Selasa 7 Desember 2021, Pekan Advent kedua. Mari kita simak bersama bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai 14. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Saudara-saudari terkasih, di ujung bacaan yang baru saja kita dengar, penginjil Matius menutupnya dengan pernyataan kesimpulan. Demikian Bapamu di surga tidak menghendaki seorang pun binasa. Jika pada bacaan kemarin kita mendengar kisah si lumpuh dan teman-temannya yang mencari Tuhan, pada hari ini justru kita mendengar Tuhan yang mencari yang hilang atau yang tersesat. Tentu saja ini menjadi sebuah potret kisah yang indah, relasi antara manusia dan Tuhan. Sebuah potret hubungan yang menunjukkan tindakan aktif dari kedua pihak. Manusia mencari Allah, dan Allah juga mencari manusia. Bahkan ada orang mengatakan bahwa ketika manusia mencari Allah, bukan manusia yang menemukan Allah, tetapi justru Allah lah yang akan menemukan manusia. Kenyataan semacam ini semakin membuat kita memahami sabda Tuhan sendiri. Mintalah, maka kamu akan diberikan. Carilah, maka kamu akan mendapatkannya. Dengan demikian, menjadi pantas apa yang dikatakan oleh penginjil Matius. Jika Allah sangat bersuka cita ketika ia menemukan yang hilang atau yang tersesat, apalagi yang tersesat itu sendiri dengan tahu dan sadar mau mencari Allah juga. Saudara-saudari terkasih, yang membuat kita bersuka cita adalah ketika kita menemukan yang kita cari. Bertobat adalah jalan untuk menemui Allah. Bertobat adalah rambu-rambu yang mempermudah Allah menemukan kita. Saudara-saudari terkasih, kita mendengar bahwa Allah meninggalkan 99 ekor domba demi mencari seekor yang hilang. Tentu saja kita tahu bahwa Allah bukan seorang pembisnis ternak. Dia adalah seorang pelindung. Jika dia seorang pebisnis, tentu dia akan melepaskan yang hilang demi menjaga 99 ekor tetap utuh dan merawatnya agar tidak ada lagi yang hilang. Allah adalah seorang pelindung yang ia tahu adalah menyelamatkan, bahkan hanya satu. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan atas kenyataan ini. Cara sederhana untuk mengerti mengapa harus berterima kasih adalah menempatkan diri kita sebagai yang satu, yang hilang, yang dicari oleh Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan senantiasa, karena kita berharga sebanding dengan harga 99 ekor yang lain. Saudara-saudari terkasih, Tuhan menjelaskan betapa berharganya kita dengan menggunakan perumpamaan tentang domba. Domba adalah salah satu binatang paling sederhana, tulus, lemah, dan ketergantungannya pada tuannya sangat tinggi. Jika ia sudah percaya pada tuannya, selamanya hanya itu yang ia percaya. Karena tinggi ketergantungannya, ia mengenal tuannya sangat dalam. Bahkan konon, ia bisa mengingatnya dalam waktu 2 tahun, bahkan lebih. Karena kedalaman dan keintiman relasi ini, orang sering pula mengatakan bahwa setiap orang yang jatuh cinta mau tidak mau menjadi domba.
Yesus sendiri disebut domba Allah. Bukan saja karena ketulusannya, tetapi karena cintanya pada manusia, hingga ia merelakan dirinya sebagai kurban tebusan. Saudara-saudari, mari hari ini kita terus mencari dan mencari. Jika bukan kita yang menemukan, pasti Tuhan dan takdir kita akan menemukan kita. Kita berharga di mata Tuhan. Jadilah domba Tuhan yang senantiasa mencintai tuannya. Tuhan memberkati kita.